ingin mengajukan pertanyaan di 0853 244 00070. Baik, sudah ada yang masuk ya. Dari Agus Sukarame ini. Dari Agus Sukarame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang hebat suaranya. Waduh. Malah suaranya kayak dia. Yang hebat suaranya. Itu Bapak Ketua langsung ya, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya ya, Bapak Dr. Butiarso SHMH itu narasumber yang bagus suaranya. Mengenai gugatan dan permohonan, prosedur yang paling detail, pertama, haruskah lapor ke RT, RW, ke desa langsung? Apa saja yang harus kami bawa? Misalnya kami tanah bersama keluarga ahli waris yang lainnya, kemudian timbul percekcokan. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Dan terima juga buat Arifan, terima kasih juga. Oh iya, sama-sama. Silakan Pak Ketua. Agus Sukarame. Iya, terima kasih Mas Agus. Ya kalau suara tentunya ini mungkin yang didengar tadi suaranya Kang Rifan. Waduh, jadi begini Kang Rifan, tadi sudah saya sebutkan bahwa penggugat itu bisa langsung datang ke pengadilan ya. Bisa datang ke pengadilan, di mana di situ seharusnya mengajukan gugatan ya. Mengajukan gugatan ke pengadilan, di mana apabila dia sudah mengajukan gugatan pengadilan, maka di situ akan diregister. Tetapi sekarang Kang Rifan, inovasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penggugat itu tidak harus datang ke pengadilan, melalui e-court namanya, melalui online. Jadi dia hanya mengajukan gugatan dari rumah, kemudian dikirim melalui e-court tadi ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi, maka di situ akan dikatakan bahwa untuk membayar biaya perkara ya. Sedangkan membayar biaya perkaranya di sini sudah ada radius-radius ya. Ini radius 1 ya Pak Panitra ya. Radius 1 itu berapa Pak? Radius 1, radius 2 dan radius 3 yang terluar ya. Itu biayanya nanti akan dihitung Kang Rifan. Biayanya akan dihitung, kemudian mereka membayar ke bank, tidak membayar di pengadilan negeri loh ya. Bukti pembayaran itu kemudian diserahkan kepada pengadilan bersama gugatannya tadi. Jadi tidak ada kong kali kong. Tidak ada. Sekarang bahkan pada saat ini nanti sudah didaftarkan, kemudian dia dapat nomor, menunggu dipanggil. Pada saat setelah dipanggil sidang pertama, apabila penggugat dan tergugat, tadi kan yang merasa dirugikan, Mas Agus misalnya merasa dirugikan, maka si tergugat misalnya si Bambang itu digugat di situ, nanti akan menunggu panggilan dulu untuk hari sidang ya. Setelah dilakukan panggilan dari sidang, maka apabila sidang pertama semua sudah hadir ya, semua sudah hadir, maka akan di mediasi dulu. Jadi syarat wajibnya perkara itu harus dimediasi. Kalau bisa mediasi ini adalah sebuah cara penyelesaian masalah dengan tidak menggunakan hukum tapi menggunakan kekeluargaan, di mana di situ damai, endingnya damai. Apalagi di sini katanya bersama keluarga ya. Iya, apalagi dengan keluarga kan bisa didamaikan di situ. Apabila didamaikan di situ, maka di situ ada putusan damai yang harus dilaksanakan oleh para pihak tadi. Namun demikian apabila ternyata dalam proses perdamaian mediasi tadi tidak berhasil, maka penggugat ini harus melanjutkan persidangannya. Kemudian pertama adalah pembacaan gugatan tadi. Setelah pembacaan gugatan oleh penggugat, tergugat mengajukan jawabannya. Kemudian bisa tanggapan atas jawaban atau tanggapan lagi atas tanggapan jawaban, itu juga boleh. Setelah itu baru pembuktian kan. Nah, pembuktian disinilah yang terpenting Kang Rifan, bahwa perdata itu adalah kebenaran formal, di mana alat bukti surat itu adalah utama dan pertama ya. Jadi di samping alat bukti surat, alat bukti surat tadi harus sudah difotokopi dan dilegeskan di kantor pos, di mana pada saat pembuktian nanti dicocokkan di depan hakim antara fotokopi yang sudah dilegeskan itu dengan apa yang aslinya Kang. Nah, kemudian setelah pembuktian surat dari penggugat, pembuktian surat daripada tergugat, kemudian saksi daripada penggugat, saksi daripada tergugat. Di sini saksi ini apabila perkara perdata yang murni tidak boleh yang berhubungan keluarga, saudara atau semuanya sampai derajat ketiga.
ya, kecuali dalam kedudukan sipil boleh, ya. Kemudian setelah ini ada pembuktian surat, saksi, bisa juga ahli, ya. Ini nanti akan diputus oleh majelis hakim. Majelis hakim akan mempertimbangkan mana yang benar, apakah dalil gugatan tadi yang merasa dirugikan tadi, apakah dalil jawaban tergugat. Karena tergugat tentunya akan menjawab bahwa dia tidak misalnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum begitu. Nanti akan dinilai hakim dengan parameter hukum. Seperti itu, Kang. Jadi, dan juga yang saya inginkan, Kang Rifan, di sini teman-teman ini datang ke sini dengan dibantu oleh Kang Rifan, jangan sampai masyarakat ini menganggap bahwa pengadilan itu pakai duit gitu. Pakai duit di sini hanya karena ini perkara gugatan, panggilan dan sebagainya itu memang ada pembayaran panjar perkara, biaya perkara. Tapi nanti kalau yang menang penggugat, maka dibebankan kepada tergugat. Kalau yang tergugatnya menang, maka tetap penggugat, ya. Artinya bahwa pengadilan itu justru tidak menerima uang pembayaran panjar biaya perkara saja di bank. Pengadilan tinggal menerima bukti pembayarannya, bahkan bisa lewat e-banking, kan. Jadi tolong dibantu Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk bersikap bersih, Kang Rifan, karena yang memberi maupun yang menerima suap dan gratifikasi sama-sama diancam pidana penjara, Kang Rifan. Dan sekali lagi, Kang Rifan, Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah wilayah bebas dari korupsi, mempunyai sertifikat. Seperti itu, Kang Rifan. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat dari Menpan RB. Iya. Apalagi kan dalam Islam laknatullah ala rasi wal murtasi, ya. Laknat Allah itu bagi orang yang yang memberi dan yang menerima. Yang istilahnya apa ya? Memberi suap atau gratifikasi yang menyuap dan yang disuap, seperti itu. Dan itu pun di samping laknatullah juga diancam pidana penjara loh, kan? Dunia akhirat, ya. Dunia akhirat, ya. Iya, Kang Rifan. Berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Cikunir. Mengenai sengketa bersama keluarga, terutama perebutan anak atas istri yang dimana kami sudah cerai. Nah, kami menginginkan anak bersama kami, gitu ya, karena lebih dekat mungkin. Lebih apa nih, disingkat, ya. Kami lebih memperhatikan dan lebih sanggup untuk membiayai anak, begitu. Apa yang harus kami sama keluarga lakukan? Rahmat di Cikunir. Iya. Terima kasih Mas Rahmat, ya, karena menyimak ini, ya. Jadi begini, Kang Rifan, ya. Sebetulnya pada saat anak itu mau ikut siapa, itu sebaiknya justru dalam gugatan itu, waktu itu. Tapi seandainya tidak, juga bisa dilakukan sebuah gugatan baru. Namun demikian, hukumnya adalah sebelum anak itu berumur 13 tahun itu lebih condong diberikan kepada sang istri, ya. Karena dengan pertimbangan bahwa di agama apapun lah, Kang Rifan, ya, dan etika manapun bahwa biasanya anak itu dekat dengan istri. Namun demikian, tetap saja dibuka kemungkinan dia lebih dekat dengan orang tuanya laki-laki, misalnya seperti ini. Tadi kan merasa si Mas Rahmat ini merasa bahwa dia lebih dekat. Tentunya istrinya akan merasa bahwa dia akan lebih dekat. Nanti ajukan aja gugatan perwalian, nanti siapa yang akan dilakukan oleh pengadilan nanti ditentukan. Ini tidak disebutkan, ya, berapa usia anak mereka, gitu, ya. Oke. Jadi pada dasarnya, Kang Rifan, sebelum usia 13 itu ke ibu, tapi pada dasarnya itu bisa perkecualian. Ternyata ibunya seseorang yang boros, yang tidak memperhatikan dan sebagainya, bisa saja nanti jatuh kepada. Kemudian ada bukti-bukti keterlantaran anak. Iya, tentunya nanti ada saksi-saksi, ya. Jadi nanti dia akan mengajukan surat atau mengajukan saksi di mana ternyata anak itu lebih dekat sama bapaknya, dan itu bisa terjadi saja, kan? Iya, betul. Kemungkinan berbagai macam hal bisa terjadi, ya. Bisa terjadi, dan nanti pengadilan yang akan menentukan ikut siapa, begitu. Iya. Baik, terima kasih nih buat Pak Rahmat yang telah mengajukan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Semoga puas, ya, Pak Rahmat. Kemudian Pak Budi, ya. Waduh, satu lagi, ya, hanya untuk Pak Budi. Yang lainnya kami tutup karena waktunya hanya setengah jam, ya, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Budi, gimana Budi? Pak Budi aja. Aduh.
Pak Budi ya, saya mengajukan pertanyaan kepada narasumber Bapak Ketua ya, mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah karena pembelian yang tidak sesuai dengan harga sebelumnya, tapi ada pihak-pihak yang menekan saya untuk menjual tanah tersebut. Apa yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih. Wassalam. Jadi begini, Kang Rifan ya. Jadi begini, kita ini yang utama adalah tidak akan menjawab secara kasus per kasus ya, Kang Rifan, karena memang siapa tahu ini ada perkara di pengadilan. Kita akan menjawab secara umum ya. Jadi artinya bahwa pada dasarnya jual beli tanah atau jual beli itu suatu perjanjian, Kang Rifan. Sehingga yang namanya perjanjian itu harus saling sepakat, saling setuju, baik harganya maupun objeknya, kan begitu Kang Rifan. Betul. Namun demikian Kang Rifan, dalam perkembangannya ini juga ada juga yang istilahnya tanah untuk kepentingan umum. Di sini misalnya untuk kepentingan umum itu misalnya untuk jalan tol, untuk kemudian pembangunan sifatnya untuk kepentingan umum ya. Ini di sini ada aturan yang menyatakan bahwa dalam hal seseorang itu terkena proyek untuk kepentingan umum, maka di situ harus kembali kepada asas bahwa tanah itu pada dasarnya adalah milik negara ya. Artinya si pemilik dengan hak apapun juga yang diatur dalam Undang-Undang Agraria ini harus melepaskan tanahnya. Namun demikian, pelepasan tanah ini yang menentukan dalam hal untuk kepentingan umum ya Kang Rifan ya. Yang menentukan harga ini adalah tim yang sifatnya independen ya. Ada tim yang sifatnya independen untuk menafsir harga tanah itu dengan perbandingan beberapa ini. Nah, nanti apabila ternyata pada saat ganti rugi itu si pemilik tanah itu tidak sepakat, maka di situ di dalam aturannya harus dikonsinyasi, titipkan di pengadilan, begitu ya. Nanti akan disidangkan oleh Pak Ketua Pengadilan apakah penitipan itu atau ganti rugi itu sudah wajar atau tidak, gitu ya. Seandainya dia merasa tidak wajar, sekali lagi dia merasa belum tentu benar kan. Merasa tidak wajar, maka dia harus mencari tim independen yang pembandingnya nanti akan dinilai oleh hakim. Jadi seperti itu. Jadi pada asasnya jual beli adalah suatu perjanjian sehingga harus ada kesepakatan para pihak. Dan namun demikian dalam hal untuk tanah kepentingan umum di situ ada aturannya bahwa ada tim independen yang menafsir harga tanah itu, dan apabila tidak sependapat nanti akan dititipkan di pengadilan, kan begitu. Jadi seperti itu kan. Karena kalau dari individu ke individu bukan masalah. Tidak bisa untuk diancam-ancam karena dari individu sifatnya perjanjian ya harus saling sepakat kedua belah pihak ya. Kemudian objeknya juga sudah jelas kan begitu. Tanpa ada kesepakatan nggak bisa dong. Berarti ada pelanggaran dalam penekanan ini itu. Ya kalau dalam penekanan, kalau dia tidak mau perjanjian kan tidak akan terjadi perjanjian kan. Iya, saya paham. Baik, terima kasih nih buat semua para penanya, dan mohon maaf yang lainnya karena waktunya sangat singkat ya, bahkan ada lebihnya nih. Baik, closing statement dari Pak Ketua mengenai cara mengajukan permohonan dan gugatan, silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Kang Rifan. Jadi masyarakat saya harap bahwa mengajukan permohonan dan gugatan itu sangat mudah sekali. Bahkan bisa melihat di website pengadilan, dan kalau memang ini langsung aja datang ke pengadilan, di situ ada yang disebut dengan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ bisa minta informasi ya, dan di situ tidak akan sesat. Yang saya takutkan apabila dia minta tolong orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian ini akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Karena seperti yang statement kami pertama, Kang Rifan, Pengadilan Negeri Tasikmalaya bersih sudah menyandang status WBK dan ini akan WBBM ya. Amin. Baik, terima kasih nih buat para narasumber. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah memberikan pencerahan bagi warga Kabupaten Tasikmalaya, terutama kancah pendengar radio Purbasora dimanapun Anda berada, baik di Tasikmalaya maupun di luar Tasikmalaya.
Saya Revan Dieter Sherman juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Ketua ya Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak Dr. Gutiarso SHMH. Semoga di minggu-minggu yang akan datang atau sebulan sekali ya, siap ya? Siap, kita siap. Siap Kang Revan, untuk masyarakat dan Kang Revan selalu siap. Apalagi ya, Pak Ketua mengerti atau paham banget mengenai radio ya. Baik aja, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bersua kembali pada waktu sedang gelombang yang sama hanya di Radio Berbasora 105,7 Pas FM. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.